Halo Shalom saudara, puji nama Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam acara Daily Bread. Bagaimana keadaan saudara sekalian? Harapan saya semuanya ada dalam keadaan sehat dan terus semangat dan jaga kesehatan. Nah saudara, mari kita satu di dalam doa. Kami percaya Tuhan bahwa kebenaran firman Tuhan itulah yang memerdekakan kami, yang membawa kami di dalam pengenalan lebih dalam lagi di dalam Engkau. Sebab itu kami butuh Roh Kudus untuk menerangkan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti apa yang terkandung di dalam firman-Mu, supaya kami terus bertumbuh di dalam pengenalan kasih akan Tuhan. Pakai hamba urapi dengan kuasa-Mu, berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah saudaraku yang kekasih, dalam beberapa hari ke depan saya ingin mengajar mengenai makna diam di dalam Kristus ya. Dan kita melihat Alkitab banyak sekali di dalam perkataan Tuhan Yesus sendiri bahwa kita di dalam Dia di dalam kita. Nah apakah maksud daripada semua itu? Nah hari ini kita akan belajar dan juga beberapa hari ke depannya. Nah saudara yang kekasih, mari kita membuka Alkitab kita dari Yohanes pasal yang ke-14 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Nah saudara, perkataan ini diberikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya karena Tuhan Yesus akan naik ke surga. Nah di dalam ayat yang ke-14 dia katakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Dan dia katakan, aku tidak akan membiarkan kamu yatim piatu, dan aku akan kembali kepadamu. Dan ada masanya, di sini dikatakan ada masanya, ada waktunya. Kamu akan tahu bahwa aku dalam Bapa-Ku, kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Wow, luar biasa saudara. Ini adalah janji Tuhan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita yatim piatu. Dia sudah datang pertama kali ya, dia menjadi manusia, firman yang menjadi manusia, kemudian Tuhan Yesus sudah menyelesaikan semua pekerjaannya di atas kayu salib untuk penebusan dosa-dosa kita. Dan kemudian setelah dia menyelesaikan penyucian dosa buat kita, dia naik ke surga. Dan dia katakan kepada kita yang sangat luar biasa dan mungkin agak sulit kita mengerti, bahwa di sini dikatakan bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan kemudian aku di dalam kamu. Nah saudara, saya akan memberikan satu ilustrasi ya. Ini ada tiga ya, di sini dikatakan, ini anggap saja Bapa ya. Bapa, di sini dikatakan aku di dalam Bapa-Ku. Nah, ini Tuhan Yesus ya. Jadi di sini dikatakan Yesus di dalam Bapa, dan kemudian di sini juga dikatakan kamu di dalam aku. Nah, ini kita. Ini Suryani atau ini Lina atau ini Tresia atau siapapun nama saudara yang sudah di dalam Tuhan Yesus, dan kita di dalam Tuhan Yesus. Dan kemudian di sini dikatakan juga bukan kita di dalam Yesus, tetapi aku di dalam kamu. Aku, Yesus di dalam kamu lewat Roh Kudusnya saudara. Jadi ini seperti ini saudara. Jadi hubungan kita ini sangat luar biasa ya. Tuhan Yesus katakan bahwa dia di dalam Bapa, kemudian kita di dalam Yesus, dan Yesus dalam kita. Di mana posisi kita? Posisi kita ada di dalam Bapa, di dalam Tuhan Yesus, dan kemudian saudara, kita dilingkupi di dalam oleh Roh Kudus. Wow, luar biasa. Dan saya mau tanya sama saudara, adakah tempat yang lebih aman dari ini? Saya rasa tidak ada. Jadi kalau sesuatu yang menyerang kita, siapa yang diserang? Dia sama dengan berhadapan dengan Bapa. Dia berhadapan dengan Tuhan Yesus, dan dia juga berhadapan dengan
Roh Kudus. Jadi saudara, posisi yang sangat aman sekali. Nah, sekarang kita akan melihat satu persatu apa sih makna daripada semua ini. Mari kita baca di dalam Yohanes pasal 15. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 5 ini Tuhan Yesus menggambarkan satu ilustrasi ya. Dia memberi perumpamaan bagaimana pokok dengan ranting-rantingnya. Yohanes pasal yang ke-15 demikian bunyinya. Akulah pokok yang benar dan Bapa-Kulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuat dari dirinya sendiri karena ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi saudara, di sini Tuhan Yesus katakan bahwa sama seperti pokok anggur dan kita ini adalah ranting-rantingnya. Dan tinggal di dalam Tuhan itu artinya diam dalam Tuhan, artinya kita nempel ya. Kita nempel pada pokok itu. Dan kemudian ketika kita nempel pada pokok itu saudara, apa yang terjadi? Maka kemudian sumber kehidupan, sumber makanan akan mengalir kepada ranting-ranting ini. Sehingga kita bisa menghasilkan buah. Nah, tanpa tinggal kepada pokok, tanpa tinggal di dalam dia, maka kita tidak akan berbuah. Jadi saudara, jadi ini Tuhan Yesus memberikan ilustrasi yang sangat luar biasa. Ya, sama seperti kita ini adalah ranting dan dia adalah pokok. Itu artinya tinggal di dalam Tuhan, itu artinya kita ada connected ya, kita ada connected dengan dia. Kita connecting dengan dia ya, kita ada jaringan dengan dia, sama seperti kita memakai internet ya, ada jaringan ya, ada jaringan sehingga kita connected. Ketika kita connected, maka semua fasilitas daripada jaringan itu menjadi bagian kita. Nah, demikian juga orang-orang yang sudah percaya sama Tuhan Yesus, kita ini mempunyai connected ya, kita ada terhubung dengan Tuhan sehingga semua fasilitas yang diberikan Tuhan kepada kita itu menjadi bagian kita. Nah, kita melihat di sini bahwa ketika kita tinggal di dalam Dia, maka kita akan menghasilkan buah ya. Dan kita itu hanya tinggal aja pada pokok itu, maka dia sendiri yang akan menghasilkan buah. Itu artinya ketika kita tinggal di dalam Tuhan Yesus, kita tinggal di dalam dia, maka ada buah roh yang mengalir, yang menghasilkan dalam hidup kita ya. Tanpa tinggal dalam dia tidak mungkin kita bisa menghasilkan buah daripada Roh Kudus. Jadi itu artinya bahwa tinggal di dalam dia itu berarti kita ada connecting ya, ada connect dengan Tuhan itu sendiri ya. Kita ada hubungan, ada persekutuan dengan Tuhan Yesus, dan kemudian kita melihat lagi dengan tinggal, dengan connect dengan Tuhan Yesus, dengan tinggal di dalam dia, maka hidup kita juga akan menghasilkan buah. Ya, buah yang dihasilkan oleh Roh Kudus sehingga kita memiliki karakter daripada Allah itu sendiri. Kemudian yang berikutnya kita melihat dari 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17, demikian bunyinya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah saudara, diam di dalam Kristus bukan hanya kita connect dengan dia dan kita bisa menghasilkan buah daripada Roh Kudus, tetapi di sini juga dikatakan di sini barang siapa yang ada di dalam Yesus. Jadi barang siapa yang ada di dalam Yesus, di sini dikatakan bahwa yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Wah, luar biasa saudara. Kata ya Yunani dipakai kainos ya. Itu artinya sesuatu yang sudah dipakai itu nggak berguna lagi.
Ya, itu artinya semua kehidupan kita sebelum kita mengenal Yesus, sebelum kita percaya sama Tuhan Yesus tidak lagi diperhitungkan, tidak lagi berguna, tetapi sekarang ada satu kesegaran, fresh, betul-betul baru, saudara. Ada satu kelahiran kembali. Itu ada kehidupan kualitas yang baru. Itu kehidupan ilahi yang Tuhan berikan ke dalam hidup kita. Wah, dahsyat banget. Jadi jelas ketika kita ada di dalam Tuhan Yesus, itu berarti kita connect dengan Dia. Kita akan menghasilkan buah. Dan kemudian kita melihat kita dijadikan manusia yang baru. Nah, sekarang kita akan bertanya, ya mungkin ada bertanya bagaimana supaya kita bisa ada di dalam Kristus. Nah, kita lihat 1 Korintus pasal yang pertama ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Wow, dahsyat banget. Sekali lagi saya bacakan. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus. Oleh Dia siapa? Oleh Bapa itu sendiri, ya. Dan di sini dikatakan oleh Allah itu sendiri. Dan kemudian di sini dikatakan yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia telah membenarkan dan menguduskan kita dan menebus kita. Jadi saudara, Yesus datang menjadi daging. Dan Dia telah menebus, Dia telah membayar harga penebusan bagi kita. Sehingga kita betul-betul lunas dibayar. Saudara, seringkali beberapa waktu yang lalu saya katakan bahwa dosa itu adalah hutang. Kita berhutang kepada kebenaran Allah, kita berhutang kepada keadilan, kesucian, dan kemuliaan Allah. Sanggupkah kita bayar? Oh, jelas tidak ada yang sanggup, saudara. Karena standar Allah itu sempurna. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, Dia telah lunasi semua itu. Sehingga apa? Kita dikuduskan. Dan kita juga dikuduskan dan dibenarkan, saudara. Sehingga karena kita telah dikuduskan, karena kita dikuduskan oleh darah Yesus, dan karena kita sudah dibenarkan, maka kita ada hubungan dengan Dia. Dan di sini dikatakan Dia yang membawa kita di dalam persekutuan dengan Kristus. Wow, luar biasa. Jadi kita ada di dalam Kristus oleh karena Yesus sudah menebus kita. Dan oleh karena kita sudah percaya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Allah Bapa membawa kita berada di dalam Kristus. Saudara yang kekasih, jadi kita lihat posisi kita sebagai orang-orang percaya. Ya, kita ini ada di dalam Kristus. Oleh karena kita sudah dikuduskan dan dibenarkan oleh Allah. Itu artinya hubungan kita sudah dipulihkan, saudara. Sudah saya sering katakan bahwa dibenarkan itu ada 3 yang terjadi. Yang pertama itu dosa-dosa kita diampuni. Kemudian hukuman dibatalkan. Kenapa dibatalkan? Karena Yesus sudah terhukum menggantikan kita. Dan kemudian hubungan kita dipulihkan, ya, dengan Tuhan. Sehingga ada damai sejahtera dan kita tinggal di dalam Dia. Kemudian kita lihat dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Demikian bunyinya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita tinggal di dalamnya. Nah, saudara, yang berikut kita lihat di sini bagaimana kita bisa tinggal dalam Tuhan Yesus. Itu oleh karena inisiatif Allah sendiri. Itu oleh karena Dia sendiri yang bertindak di dalam Tuhan Yesus, di dalam menyelamatkan kita. Ini sama sekali bukan karena apa yang kita buat. Ini sama sekali bukan usaha kita. Ya, bukan oleh karena daya kita sehingga kita bisa masuk ke dalam Dia. Semua itu dikerjakan oleh Tuhan yang datang bertindak menyelamatkan kita di dalam Yesus.
Kita hanya merespon akan apa yang telah Dia buat untuk kita dengan percaya kepadanya, dengan bertobat, percaya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga apa? Tuhan membawa kita di dalam persekutuan di dalam Tuhan Yesus. Dan yang sangat luar biasa di dalam Tuhan Yesus, di dalam ayat yang ke-10 dari Efesus pasal yang kedua. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus. Jadi kita diciptakan kembali. Tadi dikatakan kita menjadi manusia yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan di dalam Kristus kita diciptakan menurut gambar dan rupa daripada Yesus itu sendiri. Ya, luar biasa saudara. Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Gambar diri manusia sudah tercabik-cabik oleh dosa. Tetapi sekarang di dalam Yesus kita diciptakan menurut rupa daripada Yesus sendiri. Nah, di sini yang sangat luar biasa itu sudah dipersiapkan sebelumnya. Jadi sudah dipersiapkan memang sebelum dunia dijadikan ya. Memang kita akan dipilih. Orang-orang yang percaya sama Yesus itu akan menjadi umatnya. Akan diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Dan di sini dikatakan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Nah, ini sudah dipersiapkan Tuhan dari sebelumnya. Kemudian kita melihat di sini bahwa ketika kita ada di dalam Dia, ada kuasa yang bekerja di dalam dan melalui kita. Kuasa daripada Roh Kudus itulah yang mengubah hidup saudara dan saya. Sehingga kita menjadi apa? Menjadi seseorang yang baru. Yang lama berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu artinya semua hidup kita yang lama di luar daripada Tuhan Yesus, sebelum kita bertobat tidak diperhitungkan. Yang diperhitungkan adalah ketika saudara lahir kembali. Ketika saudara terima Yesus, di situ Tuhan memperhitungkan hidup kita yang baru. Yang lama sudah berlalu. Dan kemudian di sini dikatakan juga ya bahwa Dia mengubah kita menjadi serupa dengan gambar anaknya. Itu artinya bahwa bukan manusia saya yang lama, tetapi Tuhan menempatkan saya dan saudara di dalam Kristus. Dan kemudian kita dijadikan ciptaan yang baru. Dia membawa kita masuk ke dalam persekutuan dengan Kristus. Itulah yang membuat kita menjadi baru. Ya, kita menjadi baru ketika kita masuk di dalam persekutuan dengan Tuhan. Masuk menjadi dan tinggal di dalam Tuhan Yesus. Kita baca lagi saudara. Kita baca lagi dari 1 Korintus 12 ayat yang ke-13. Demikian bunyinya. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Kita semua diberi minum satu roh. Jadi saudara, kita yang sudah di dalam Kristus, di sini dikatakan bahwa kita menjadi satu tubuh Kristus. Semua, siapa saja. Di sini dikatakan bahwa sebab dalam satu roh kita semua. Saya orang Indonesia, orang Amerika, orang India, siapa saja yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Di sini dikatakan bahwa baik budak, baik orang Yunani, baik budak, orang merdeka yang telah dibaptis menjadi satu tubuh. Kita semua diberi minum dari satu roh. Wow, luar biasa saudara. Kita menjadi satu tubuh. Kita menjadi satu persekutuan. Menjadi union. Ya, bersama dengan Yesus dan juga bersama orang-orang. Semua yang ada di dunia ini yang sudah percaya di dalam Tuhan Yesus. Saudara yang kekasih, Tuhan Yesus juga katakan di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-5, demikian bunyinya. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi saudara, syaratnya satu. Dan kita berada di dalam Dia. Kita harus dilahirkan kembali. Dan bagaimana caranya supaya kita dilahirkan kembali? Bertobat dan terima Yesus. Undang Dia masuk ke dalam hati kita. Dan kita melihat di sini, maka akan terjadi saat itu juga kita dilahirkan secara roh. Roh kita kemudian mengalami kehidupan kembali. Yang tadinya mati sudah dihidupkan. Dan kita menjadi ciptaan yang baru yang kemudian juga efeknya juga ke jiwa kita. Nah saudara, jiwa kita terus akan diubah dari waktu ke waktu. Dan juga kita menjadi satu tubuh di dalam Tuhan. Dan firman Tuhan juga mengatakan bahwa tubuh kita ini juga adalah bait Allah. Jadi seluruh keberadaan kita sekarang betul-betul telah menjadi milik daripada Tuhan Yesus. Dan di mana Roh Kudus tinggal di dalam kita. Itu yang artinya saudara, kita melihat di sini, aku di dalam Bapakku. Dan kemudian kamu dalam aku dan aku di dalam kamu. Bagaimana Yesus di dalam kita lewat Roh Kudusnya yang ada dalam kita. Dan firman Tuhan sudah jelas bahwa tidak tahukah kamu bahwa kamu itu bait Allah, di mana Roh Kudus tinggal di dalam kamu. Nah mari kita lihat lagi ada beberapa ayat apa yang dimaksudkan di dalam Dia. Mari kita baca dari 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 17. Demikian bunyinya. Tetapi siapa yang mengikat dirinya kepada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Wow, luar biasa saudara ya. Di sini dikatakan bahwa tetapi siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan. Jadi ketika kita betul-betul sudah dilahirkan kembali, kita sudah mengikat diri kita kepada Tuhan. Dan di sini dikatakan kita yang mengikat diri kita kepada Tuhan, kita menjadi satu roh dengan Dia. Jadi artinya bahwa roh kita dengan roh Allah, Roh Kudus bersekutu. Sebab itulah di dalam Roma, kita lihat di dalam Roma pasal. Kita lihat Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-14. Di sini dikatakan bahwa semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Dan di sini dikatakan juga sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Roh itu berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi Roh Kudus yang ada di dalam kita ini berseru, ya Aba, ya Bapa. Kita dengan penuh keberanian, dengan penuh keyakinan memanggil Allah itu Bapa kita. Bahkan di dalam ayat yang ke-16, roh itu, R besar saudara, itu Roh Kudus. Bersaksi bersama dengan roh kita. Roh Kudus bersaksi dengan roh Suryani. Atau rohnya Lena, atau rohnya Tresia, atau rohnya Robert, atau rohnya Tony, siapapun saudara, nama saudara. Bersaksi bersama-sama dengan roh saudara dan saya bahwa kita adalah anak-anak Allah. Itu artinya roh kita menyatu dengan Roh Kudus. Roh kita bersekutu dengan roh Allah. Inilah yang membuat kita menjadi anak Allah. Jadi makna yang berikutnya tinggal di dalam Dia. Bahwa roh kita dengan roh Tuhan bersekutu. Dan inilah yang membuat kita menjadi anak-anak Allah. Ini memang betul-betul dahsyat saudara. Ketika kita menyatu dengan Roh Kudus. Ada diikat, ada persekutuan dengan Roh Kudus. Itu artinya kita memiliki satu persekutuan yang sangat dalam. Kita memiliki satu keintiman dan persekutuan dengan Tuhan. Diikat roh kita menjadi satu dengan Roh Kristus. Sehingga apa saudara? Kita bisa menghasilkan buah Roh Kudus di dalam hidup kita. Dan ini juga merupakan satu kesatuan, harmoni di dalam kehidupan kita.
di dalam kita mengambil keputusan, di dalam kita melakukan kehidupan kita sehari-hari. Sebab itulah kata Paulus katakan, yang aku hidupi dalam daging ini bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging, ya, oleh iman kepada anak Allah. Jadi jelas saudara, sekarang betul-betul posisi kita sebagai orang percaya. Kita ada di dalam Yesus. Dan Yesus ada di dalam kita lewat Roh Kudusnya. Itulah yang membuat kita berbeda dengan semua yang ada di dunia ini. Ya jelas saudara. Dan kemudian kita lihat dampaknya. Dampak daripada kita hidup di dalam Tuhan, diam di dalam Tuhan. Yang pertama itu adalah kita memiliki identitas baru. Haleluya. Saudara dan saya memiliki identitas yang baru. Identitas kita yang lama, manusia kita yang lama sudah berlalu. Sudah dibuang. Dan sekarang diganti dengan identitas yang baru. Kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah manusia yang baru diciptakan menurut gambar dan rupa daripada anaknya Yesus Kristus. Sebab itulah di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 dikatakan, barang siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita memiliki identitas baru. Identitas apa saudara? Kalau tadinya kita disebut pendosa, orang-orang berdosa, tetapi di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan katakan kita disebut orang-orang kudus. Bukan karena kekudusan kita, tetapi darahnya yang sudah menguduskan kita. Alkitab mengatakan kita orang kudus. Orang kudus itu artinya orang yang sudah dipisahkan dari dunia dan dikhususkan untuk Allah. Kemudian kita melihat lagi bahwa posisi kita, identitas kita di dalam Kristus. Bahwa yang tadinya kita orang-orang yang hidup di dalam dosa. Mati dalam dosa dan hidup dalam dosa. Tetapi di dalam Kristus kita dibenarkan oleh Allah. Wah dahsyat banget saudara. Kita dibenarkan oleh Allah. Yang tadinya kita adalah orang-orang yang durhaka. Orang-orang yang di bawah hukuman. Tetapi sekarang di dalam Tuhan Yesus, saudara adalah orang-orang merdeka dalam Tuhan Yesus. Mantep banget ya. Semua yang berlalu sudah berlalu. Tetapi sekarang kita memulai dengan kehidupan rohani di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang kita lihat bagaimana posisi dan kebenaran Allah itu yang terus dapat mengubah hidup kita. Yang pertama, itu akan mengubah image kita. Kita akan diubah di dalam Tuhan Yesus. Siapa engkau di dalam Tuhan Yesus, itulah siapa engkau yang sebenarnya. Sekali lagi, siapa engkau di dalam Tuhan Yesus, itulah engkau yang sebenarnya. Jadi kita melihat bahwa kita harus tahu bahwa kita sekarang sudah mendapatkan image daripada Tuhan. Ya, image kita diubah untuk serupa dengan Tuhan Yesus. Kemudian kita melihat di sini bahwa kita akan berubah ya, kita akan diubah dengan cara bagaimana kita terus connect dengan Tuhan. Kita akan diubah dari waktu ke waktu kalau kita terus-menerus tinggal di dalam koneksi, di dalam hubungan dengan Tuhan Yesus. Jadi ini artinya connect setiap hari. Harus ada daily fellowship bersama dengan Tuhan. Kita masuk ke dalam hadiratnya dan kemudian kita melihat bahwa itu bukan berdasarkan pekerjaan kita, tetapi berdasarkan firman Tuhan. Kita hanya connect, rely di dalam Dia, dan kemudian kuasanya akan bekerja dalam hidup kita sehingga kita akan diubah dari waktu ke waktu. Saudara, kita melihat juga bahwa perubahan ini adalah cara jalan tantangan buat kita. Saudara, akan banyak sekali kita alami kesulitan-kesulitan dan tantangan-tantangan di dalam kita mengikuti Tuhan Yesus.
Oleh sebab itulah kata Paulus, aku mengarahkan mataku ke depan, ya. Aku tidak lagi melihat ke belakang dan mengarahkan pikiranku, hatiku, tujuan hidupku kepada panggilan sorgawi. Jadi sekarang kita mau berlari-lari ke depan dan dengan mata yang terus tertuju kepada Tuhan Yesus. Sehingga akhirnya saudara, cara hidup kita, cara berpikir kita, paradigma dan cara hidup kita akan diubah oleh Tuhan. Dari waktu ke waktu kita akan menang terhadap dosa dan kita akan hidup di dalam kemenangan demi kemenangan, ya. Roma 6 ayat 14 demikian bunyinya. Roma 6 ayat yang ke-14, sebab kamu tidak akan dikuasai oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Wow, luar biasa saudara. Kita lihat di sini, sebab kamu tidak akan dikuasai dosa lagi. Sebab kamu tidak lagi dikuasai oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Kasih karunia yang akan bekerja dalam hidup kita. Dan Tuhan Yesus katakan kita sudah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Kita mengalami menjadi satu dengan kematian Yesus dan juga menjadi satu dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan kita mendapat hidup yang baru dan kuasa dosa, kuasa maut yang ada di dalam tubuh kita, dalam daging kita, mati kuasanya. Sehingga jangan lagi menghambakan diri kepada dosa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih banyak, luar biasa. Sekarang kami belajar bahwa kami ada di dalam Kristus. Dan Kristus ada di dalam kami. Itu semua karena anugerah-Mu yang sangat luar biasa dalam hidup kami. Sehingga kami dijadikan manusia yang baru. Dan kami mendapatkan identitas yang baru dalam Tuhan. Dan biarlah dengan posisi kami yang ada dalam Kristus ini, kami terus mau membangun hubungan kami terus menerus dengan Tuhan. Mau ada connecting terus bersama dengan Tuhan. Sehingga Roh Kudus terus bekerja mengubah kami dari waktu ke waktu. Terima kasih karena kuasa-Mu juga yang memampukan kami untuk menang atas dosa. Sehingga kami boleh hidup kemenangan demi kemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini betul-betul sekarang mengubah pandangan kami kepada Tuhan. Sehingga mengubah juga cara hidup kami di dalam Engkau. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Puji nama Tuhan. Biarlah pelajaran kita lewat deliberate kita pada hari ini mengokohkan iman kita bahwa kita ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita. Amin.